Halo semuanya. Wah, oke. Kali ini kita general reading lagi ya. Reading tarot dari energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok sama kamu. Energinya bisa vice versa juga. Bisa terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat aja buat hidup kamu. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Kalau mau pembacaan tarot personal, energi personal buat keperluan pribadi atau mau konsultasi, itu bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, kali ini judulnya, tema dalam video ini, perubahan kamu dalam waktu dekat ya. Jadi ini bisa terkait kehidupan secara umum, bisa terkait percintaan, bisa terkait karir, studi, finansial, atau ya anything lah, apa aja. Pokoknya ini tentang perubahan kamu dalam waktu dekat. Oke, aku shuffle kartunya. Oke, ada kartu Journey, Envy, First Chakra, Archangel Michael, The Garden, and the Gate, Walking Away, Door to Personal Healing and Happiness. Oke, so ya. Jadi di sini ya, mungkin beberapa dari kalian mengalami perubahan ini, atau kamu mengalami beberapa perubahan ini. Bisa sebagian ya. Jadi kalau aku lihat ada perubahan terkait spiritualitas kamu. Jadi aku ngelihat beberapa dari kalian ada yang gak sekedar masuk gerbang spiritual, tapi ya benar-benar sudah mendalami perjalanan spiritual gitu. Kamu sudah menjadi jiwa yang baru, kamu sudah hidup berdasarkan jati diri kamu, kamu sudah hidup apa adanya, kamu banyak bersyukur, banyak bersukacita, kamu gak terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang, dan kamu udah mulai gak membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain ya, karena kamu berbeda dari mereka semua. Banyak dari kalian mungkin memang sudah merasakan energi positif yang kalian dapat selama proses healing ya. Jadi healing itu kan menenangkan diri, menyembuhkan luka batin atas kekecewaan, rasa sakit hati selama ini ya. Dari proses-proses healing itu kamu mendapatkan energi positif dari semesta dan Tuhan juga tentunya ya. So kamu udah mulai membereskan energi-energi toksik dalam diri kamu, karena energi positif yang dominan dalam diri kamu di beberapa waktu ke depan. Atau memang perubahan ini sudah mulai kamu rasakan ya. Jadi kamu sudah tahu bagaimana menenangkan diri, sudah tahu bagaimana memotivasi diri ya. Jadi itu perubahan kamu beberapa waktu ini. So beberapa ada yang ngerasa gak perlu melibatkan masalah pribadi ke orang lain, atau gak mau terlalu berharap pada siapapun, karena ya orang-orang di sekeliling kamu, orang-orang di sekitar kamu tuh mungkin banyak yang belum mengerti perjalanan spiritual kamu. Bahkan mungkin ada yang merasa kamu tuh aneh,
merasa kamu tuh sangat sangat berbeda lah gitu. Karena ya kamu selalu mendapatkan pencerahan dari perjalanan spiritual kamu. Contohnya mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, nonton tarot, ya. Kamu cari pencerahan terus gitu. So ya, sekarang atau beberapa waktu ke depan, kamu sangat berbeda lah. Kamu nggak mau terlalu diaduk-aduk lagi oleh energi-energi toksik dalam lingkungan kamu. Kamu juga nggak mudah lagi dipengaruhi orang. Kamu juga nggak mudah kemakan omongan orang, ya. Jadi kalau udah spiritual ke depannya, kamu tuh benar-benar tahu apa yang benar-benar baik buat kamu, apa yang benar-benar gak baik gitu. Jadi kamu udah bisa memfilter itu ke depannya. Dan aku ngerasa perubahan yang mungkin terjadi juga ya ke depannya, kamu menjadi sosok yang memancarkan energi positif bagi orang-orang di sekitar kamu. Karena ya mungkin di awalnya mereka yang menganggap kamu tuh yang aneh, mungkin mereka yang menganggap kamu tuh yang sangat sensitif, atau ya kamu sangat peka banget beberapa waktu lalu atau beberapa waktu ini. Cuma ya lama kelamaan orang-orang di sekitar kamu merasakan cahaya yang kamu pancarkan ke mereka. Jadi ada di antara kalian yang mulai ngerasa kayak mampu menghealing orang lain, kamu mampu memberikan inspirasi ke orang atau memberikan motivasi ke orang. Dengan segala proses perjalanan spiritual kamu jadi tahu bagaimana sharing energi positif ke orang gitu. Jadi itu perubahan yang baik sih. Dan ada beberapa yang mau berubah karena nggak mau stuck atau stagnan dalam energi yang kayak gitu-gitu aja, atau memang mau keluar dari zona nyaman. Ini bisa terkait apapun ya. Bisa tentang karir kamu, tentang percintaan kamu. Ya, mungkin kamu yang merasa stuck, merasa tidak tahu harus bagaimana ya. Pada akhirnya aku ngelihat kamu melakukan perubahan. Kamu akan keluar dari zona nyaman itu. Kamu gak mau terlalu dilema lagi, gak mau terlalu galau-galauan lagi gitu. Bahkan ada yang mungkin sekarang memang merasakan energi ini, atau sudah mulai berencana untuk membuat ketegasan agar benar-benar walking away, agar benar-benar berusaha untuk move on. Karena yang bisa mewujudkan sesuatu ya diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kamu memang benar-benar mau move on, kamu yang harus berjuang. Diri kamu sendirilah yang harus berusaha gitu. Mungkin ada yang selama ini merasa udahlah pasrah aja, udahlah surrender aja, ada yang merasa seperti itu. Cuma ya kamu masih dihantui dengan energi-energi yang mengaduk-ngaduk kamu, energi-energi toksik yang belum bisa kamu lepaskan, atau ya kemelekatan yang belum bisa kamu lepaskan. Cuma beberapa waktu ke depan ada perubahan kamu tuh benar-benar mau melepas kemelekatan itu, melepas energi toksik itu, dan kamu melangkah ke depan mewujudkan hal-hal yang bikin kamu bahagia, hal-hal yang bikin kamu tuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu. So ya, ini banyakkan perubahan ke arah spiritual sih, yang semakin spiritual menurut aku. Beberapa dari kalian menjadi sosok yang sangat ingin fokus pada diri sendiri ya, sangat ingin konsentrasi sama diri sendiri, karena mungkin merasa selama ini sudah menjadi korban, atau selama ini sudah terlalu terlena, atau sudah terlalu hanyut, sudah terlalu terintimidasi oleh hal-hal yang
nggak baik ya. Pada akhirnya kamu mau melakukan perubahan itu beberapa waktu ke depan ya. Dan ada yang nggak sekedar berubah ya, tapi ada juga yang nanti bisa menjadi healer, bisa menjadi penyembuh. Mungkin kedepannya kalau ada teman-teman kamu yang gundah gulana atau orang-orang sekitar kamu gundah gulana ya, kamu bisa jadi tempat curhat yang baik sih. Atau bahkan udah ada yang rasain, bisa juga ya kamu bisa menenangkan orang-orang toksik di lingkungan kamu gitu. Dan aku ngeliat perubahan yang terjadi juga bisa dalam hal finansial ya. Jadi jangan khawatir terhadap segala sesuatunya. Karena ketika kamu sudah berniat meninggalkan semua energi toksik di masa lalu atau di masa-masa sebelumnya ya, fokuslah menatap ke depan, jangan lagi menoleh ke belakang. Kalau kamu memang ingin diberi kelancaran dalam hal karir, finansial, atau apapun. Jadi bereskan perasaan kamu sama apapun yang pernah terjadi, sama siapapun itu. Kamu harus membereskan perasaan kamu dengan memaafkan. Jadi kalau kamu fokus ke depan ya, tandanya kamu siap menerima berkah dari semesta. Dan itu berkah baru ya, berkah baru dalam hal finansial, karir, dan percintaan juga gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke, Page of Wands, Four of Wands, The Lovers, Ten of Swords. Wow, The Lovers again. Five of Wands, the Four. Okay, so Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra ya, bisa energi aja. Jadi aku ngeliat beberapa dari kalian mengalami perubahan ke arah lebih baik karena bakalan mendengar kabar-kabar baik ya. Bisa kabar tentang dapat kerjaan atau dapat rezeki, dapat proyek. Ada juga yang memang dapat kabar baik soal percintaan. Beberapa menerima komunikasi dari seseorang yang dinanti selama ini. Dan ada juga yang jadi makin serius ya sama pasangannya. Jadi ingin melangkah dalam hubungan yang ke jenjang lebih baik, lebih serius. Aku lihat kayak gitu. Banyak kabar baik sih beberapa waktu ke depan. Beberapa dari kalian merasakan itu. Cuma ya, untuk mengalami perubahan itu banyak tantangan, banyak rintangan ya. Apalagi di sini yang sedang berusaha untuk move on, sedang berusaha untuk keluar dari suasana toksik, sedang berusaha keluar dari siklus lama ya. Banyak tantangan dan rintangan. Ini di bidang apapun aku rasa ya, mau ini karir atau percintaan ya. Tidak mudah sebenarnya untuk kamu pindah ke situasi yang baru, kondisi yang baru. Karena sebelum kamu benar-benar melepaskan, banyak hal yang harus kamu selesaikan ya. Jadi segala urusan-urusan harus dibereskan. Dan kalau ini tentang move on pada hal percintaan, ya kamu harus membereskan urusan kamu terhadap seseorang. Jika kamu merasa perlu menyampaikan ucapan atau pesan-pesan sebagai akhir yang baik ya, misalnya kayak ya kalau memang dia nggak jelas juga ya, aku kayaknya harus mengirimkan pesan untuk mengakhiri semuanya baik-baik, karena dia juga
gak ada inisiatif duluan, ya udah aku akhiri semua baik-baik. Mungkin ada yang merasa perlu nyampein unek-unek terakhir, pesan terakhir, atau kayak kata-kata terakhir gitu loh, kayak ya udah, makasih buat semuanya, gue minta maaf atas apapun yang gue lakuin, ya gue berharap lo bahagia, kita akhiri baik-baik. Nah, mungkin ada beberapa yang harus mengirim pesan seperti itu biar ada perubahan ya. Dan ini ada yang aku lihat banyak perubahan dalam hal kebahagiaan ya. Banyak energi positif yang aku lihat sih di sini. Perubahan dari internal dan dari eksternal juga. Jadi kalau perubahan dari internal itu benar-benar dari diri kamu sendiri. Kamu di sini memang sangat spiritual kalau aku lihat. Kamu sudah sangat berbeda nantinya. Kamu tuh benar-benar siap menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan kamu fokus membangun kualitas diri kamu. Dan aku ngerasa kamu gak mau lagi terlalu fokus pada perkataan orang, gak mau lagi fokus pada standar orang, standar duniawi atau apa ya. Kamu lebih kayak menjadi diri sendiri. Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu tujuan hidup kamu, dan kamu tahu apa yang bisa bikin kamu bahagia. Bahkan kamu bisa menciptakan kebahagiaan itu karena kamu belajar bersyukur gitu. Dan aku ngerasa beberapa di sini yang punya masalah dalam keluarga, dalam pertemanan ya, akan ada perubahan lebih baik juga ya, tentang pemulihan hubungan gitu. Jadi nanti ada situasi di mana semesta itu membuat sebuah keadaan untuk kamu bisa memperbaiki hubungan bersama keluarga, bersama teman-teman. Karena ya, healing kamu mau berkali-kali juga itu semua gak sia-sia ya. Seseorang atau memang kamu yang sering healing, bahkan yang berkali-kali healing, sebenarnya banyak energi positif yang sudah kamu tanamkan di diri kamu. Dan ketika kamu benar-benar sudah benar-benar berhasil healing ya, energi positif kamu tuh bisa kamu pancarkan ke orang-orang. Jadi kamu gak perlu berusaha mati-matian untuk diterima di lingkungan, gak perlu berusaha mati-matian diterima pertemanan, diterima lingkungan keluarga atau lingkungan teman ya. Karena energi positif yang kamu pancarkan itu sebenarnya bisa menarik energi mereka, sehingga mereka itu merasa bahwa kamu tuh berharga gitu, kamu tuh sosok yang pantas untuk diperhitungkan gitu. So ya, yang selama ini ngerasa sering menutup diri, sering insecure ya, coba buat pergerakan, karena perubahan itu semakin dekat kalau kamu segera melakukan pergerakan itu. Buat pergerakan untuk melangkah ke depan, fokus pada diri sendiri, memperbaiki diri dan membangun diri kamu. Dan ya, kamu gak akan diremehkan sama satu orang pun di dunia ini gitu. Itu sih. Oke, jadi tantangan dan rintangan itu pasti ada ya, hambatan itu pasti ada, terutama hambatan dari dalam diri sendiri ya. Kalau soal mood, soal sensitivitas ya, itu memang harus kita kendalikan, kita kontrol sendiri. Jadi di masa-masa kita kayak pengen hidup apa adanya, pengen punya tujuan hidup yang baik, mengejar misi hidup yang baik ya, aku rasa tantangan terberat adalah diri kita sendiri ya, moodnya kita sendiri, sensinya kita, dan egonya kita itu termasuk juga. So jangan ikuti ego kita, jangan ikuti moodnya kita, karena ya harusnya kita yang mengendalikan semuanya, bukan semuanya yang mengendalikan kita gitu ya. And then ya, soal konflik-konflik eksternal dari lingkungan, dari karir, percintaan, atau keluarga ya, itu semua
adalah bagian dari ujian hidup kamu ya. Itu juga bagian dari cobaan untuk hidup kamu. Berterima kasihlah, bersyukurlah karena Yang Maha Kuasa itu sayang banget sama kamu, sehingga kamu melewati badai, melewati topan dalam lingkungan kamu. Itu benar-benar melatih kamu, menempa kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kedepannya, kalau kamu merasa semua ini seperti sia-sia, ya kayaknya enggak sih. Karena kalau kamu renungkan satu persatu ya, sebenarnya sudah banyak perubahan yang kamu alami. Bahkan kedepannya akan lebih banyak lagi perubahan yang bakalan kamu alami. Jika kamu tetap menjadi diri kamu dan tetap menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, lebih spiritual, dan gak bosan-bosan untuk belajar menjadi lebih baik gitu. Oke, jadi ini ya reading general kali ini tentang perubahanmu, perubahan kamu dalam waktu dekat. Ini energinya bisa beberapa aja yang relate buat kamu ya. So ambil yang bermanfaat aja, ambil yang berguna aja untuk hidup kamu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.